Gimana kalau ternyata ada sebuah teks kuno yang isinya luar biasa relevan buat kita hari ini? Yuk kita bedah bareng sebuah panduan hidup yang usianya udah hampir 1000 tahun. Tapi anehnya, terasa modern banget dan menjawab tantangan-tantangan zaman sekarang. Nah, ini dia nih, artefak yang akan kita selami. Kelihatannya sih cuma sampul buku terjemahan biasa ya kan? Tapi percayalah, di baliknya ada kearifan yang udah teruji zaman yang akan kita bongkar sama-sama. Jadi, jangan bayangin ini cuma sekedar teks kuno. Anggap aja ini sebuah cermin berusia 900 tahun. Sebuah alat buat kita ngaca, buat refleksi diri, yang hebatnya bisa menembus batas waktu dan budaya. Dan ini dia pertanyaan kuncinya. Gimana kalau buku ini ternyata bukan ngebahas teologi yang rumit dan berat, tapi justru ngebahas tentang Anda, tentang kita semua? Pertanyaan ini yang langsung bikin kearifan kuno jadi terasa personal banget. Oke, setelah kita tahu apa yang bikin buku ini spesial, sekarang waktunya kita kenalan sama siapa di baliknya. Yuk, kita kenalan lebih dekat dengan Al-Ghazali, sang pemikir jenius di balik karya ini. Nah, ini dia orangnya, Al-Ghazali. Beliau hidup di abad ke-11 dan 12, bisa dibilang ini masa-masa puncak zaman keemasan Islam. Dia adalah seorang pemikir raksasa yang karyanya sampai sekarang pun masih terus dikaji. Dan inilah misi utamanya yang bikin dia relevan banget sampai detik ini. Al-Ghazali itu nggak cuma tertarik sama teori doang. Misinya adalah menyambungkan antara logika di kepala dengan perasaan di hati, antara ilmu yang sakral dengan kehidupan kita sehari-hari. Dia pengen apa yang kita tahu itu nyambung dengan cara kita hidup. Misi besarnya ini kelihatan banget dari judul mahakaryanya. Coba deh kita lihat lebih dalam lagi apa sih sebetulnya makna di balik judul yang keren ini, dan gimana usahanya untuk menghidupkan kearifan. Poin kuncinya di sini, itu ada di kata menghidupkan kembali. Buat Al-Ghazali, ilmu agama itu bukan fosil mati yang cuma buat dihafal, tapi ibarat benih yang harus tumbuh, hidup, bernapas, dan berbuah dalam setiap tindakan kita. Nah, tujuannya persis kayak gini. Dia mau membangun jembatan, mengubah etika dari sebuah konsep yang ngawang-ngawang jadi sesuatu yang membumi, jadi praktek kita sehari-hari. Semuanya tentang akhlak keseharian. Oke, sekarang kita masuk ke jantung pendekatannya Al-Ghazali. Mari kita lihat gimana caranya dia mengubah teori jadi praktek, yaitu lewat serangkaian pertanyaan untuk kehidupan sehari-hari yang sifatnya sangat personal dan nusuk. Buku ini, langsung dari sampulnya, ngasih janji yang berani banget. Katanya, buku ini akan menjawab berbagai pertanyaan di bawah ini. Nah, ini panggungnya. Mari kita lihat pertanyaan-pertanyaan macam apa yang dia ajukan. Coba deh perhatiin. Pertanyaan pertamanya dasar banget. Bukan soal teologi yang ngejelimet, tapi soal hal-hal paling biasa. Cara kita makan, cara kita berteman, cara kita berpakaian. Al-Ghazali ngajak kita buat meriksa hal-hal yang sering kita anggap sepele, karena justru disitulah etika yang sesungguhnya dipraktikkan. Nah, dari urusan pribadi, refleksinya meluas ke tanggung jawab yang lebih besar. Pertanyaan ini nantang kita buat bawa kesadaran etis yang sama ke dunia kerja kita. Memastikan apa yang kita bawa pulang buat keluarga itu bukan cuma halal, tapi juga baik dan etis. Dan ini bisa dibilang pertanyaan pamungkasnya, yang merangkum semuanya. Pertanyaan ini nantang kita buat bergerak dari sekedar tahu di otak, jadi benar-benar paham dan ngejalanin akhlak mulia. Ini bedanya antara cuma punya pengetahuan sama punya kebijaksanaan. Jadi, setelah merenungkan pertanyaan-pertanyaan yang kuat tadi, apa sih benang merahnya? Semuanya itu ngerucut ke satu ide utama. Pentingnya menjalani sebuah kehidupan yang direfleksikan. Nah, slide ini merangkum filosofi intinya Al-Ghazali. Ini semacam blueprint buat kita menguji diri sendiri. Utamain praktek, bukan teori. Fokus sama apa yang ada di dalam hati, bukan cuma penampilan luar. Cari etika di hal-hal kecil, dan yang paling penting, jadikan refleksi diri itu kebiasaan seumur hidup. Dan ini mungkin pemahaman yang paling penting dari semuanya. Al-Ghazali itu nggak ngasih kita buku jawaban yang kaku. Sebaliknya, dia justru ngasih kita buku pertanyaan yang fungsinya kayak kompas batin buat kita menavigasi hidup kita sendiri yang kompleks ini. Sebagai penutup, mari kita bawa kearifan 900 tahun ini ke masa sekarang, ke diri kita. Pertanyaannya bukan lagi dari Al-Ghazali, tapi untuk Anda. Setelah melihat semua ini, coba pikirkan, apa satu aja tindakan keseharian dalam rutinitas Anda yang bisa jadi titik awal buat refleksi yang lebih dalam? Jawabannya, seperti yang Al-Ghazali ajarkan, ada di dalam diri Anda sendiri.